sesungguhnya manusia itu akan berbatas waktu yang menjemput satu titik terakhir adalah sebuah kematian gitu kan. Dan pada akhirnya manusia dianggap menjadi kembali kayak mualati gitu ya, berarti suci kembali, bersih, dan seandainya Allah manggilnya, insya Allah itu ahli surga. Masya Allah. Ini luar biasa kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Maliki dimanapun Anda berada. Nah, memasuki bulan Ramadan kali ini di tahun 2025. Ini masih di awal-awal tahun ya. Saat ini saya kedatangan salah satu narasumber yang sangat luar biasa. Kita akan berkenalan terlebih dahulu. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Muhtar Hazawawi MAG selaku Kepala Biro AUPK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Siapakah beliau? Kita akan bertanya terlebih dahulu. Kita sapa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Ramadan ceria sekali Pak ya. Meskipun Ramadan sesuai dengan tema kita kali ini, kita akan membahas salah satu tema yaitu menggapai bahagia di bulan suci dengan berbagi keberkahan. Nah, itu gimana Pak dengan tema seperti ini? Mungkin bisa disampaikan kepada sahabat Maliki di rumah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ma'ba'ad. Yang kita muliakan sahabat-sahabat Maliki di mana Anda berada. Alhamdulillah bahwa kita sampai dengan detik ini semuanya dalam kondisi sehat afiat. Alhamdulillah ya. Kita bersyukur karena kemuliaan Allah diberikan pada kita ya. Dan ingat sahabat Maliki bahwa sesungguhnya Allah itu menurunkan hambanya di muka bumi ini adalah untuk bahagia. Itu tagline yang perlu digarisbawahi. Jangan lupa bahagia dalam situasi apapun. Karena sesungguhnya kita hidup di dunia ini adalah ada satu ujian oleh Allah, baik itu kesenangan, kenikmatan, dan kebahagiaan, kemuliaan dalam bentuk posisi-posisi yang disenangi oleh manusia. Tapi ada juga sisi-sisi lain yang kemudian mendampingi gitu ya. Allah memberikan ujian, apakah lulus atau tidak itu kan. Jadi itu menjadi dalam surat Anbiya itu juga dinyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un gitu ya. Bahwa sesungguhnya manusia itu akan berbatas waktu yang menjemput satu titik terakhir adalah sebuah kematian gitu kan. Itu sudah garis ya sunatullah. Tapi ketahuilah bahwa Allah itu akan menguji kepada hambanya dalam sisi memberikan kebaikan tadi, tapi sisi lain dipandang oleh manusia itu adalah sebagai ujian berat yang syarat dengan kadang-kadang tidak senang, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan cita-cita dan seterusnya. Tapi Allah akan menguji keduanya itu, apakah lulus atau tidak itu, ya kan itu. Oleh karenanya, karena sunatullah seperti itu, maka jangan lupa kita menciptakan bahagia yang hakiki. Itu adalah dari diri kita sendiri. Nah, inilah bahwa hakikat kehidupan ini tidak ada yang salah. Karena Allah menurunkan adalah sebuah kemuliaan kebahagiaan. Manakala manusia itu mau mengambil posisi yang benar-benar sebagai hambanya yang benar, yang kemudian menjelang puasa itu disebut dengan hambanya yang mutakin sebagai target puasa Ramadan itu ya. Tapi karena tidak sesuai dengan pikiran kita ya Pak. Dan tentu derajat mutakin sebagai target puasa Ramadan inilah yang kemudian seluruh hamba manusia itu berbeda-beda menyikapi. Bagaimana menyikapi Ramadan itu? Banyak tipologi masyarakat ya. Ada yang masyarakat itu menganggap Ramadan itu, aduh kok berat ya. Nanti ini harus berlapar di siang hari. Biasanya bisa merokok, makan enak di tempat-tempat kopi bareng dan seterusnya ya. Tapi kemudian harus menahan. Tetapi sebenarnya Allah itu benar-benar memuliakan hambanya, menyehatkan, membahagiakan hambanya itu. Tanpa disadarin ya Pak. Karena menormalisasikan sesuatu yang tidak normal. Manakala manusia itu bisa jadi kecenderungan adalah salah dan lupa.
manusiawi. Maka ketika kemudian salah, lupa, terbawa hiruk pikuk dunia, maka terseret pada alur itulah yang kadang-kadang manusia itu lupa. Ya kan? Karena dunia seisinya, hubut dunia ini menjadi sebuah yang bisa jadi akan melupakan, kecuali hamba-hambanya yang ingin memang terus menyeimbangkan, mensucikan jiwanya di hadapan Allah. Maka konsep kehidupan ini tentu kita sederhanakan. Agama Allah turun dengan konsep rukun Islam yang kelima, mulai syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Itu bagian dari bagaimana Allah membahagiakan manusia melalui syariat itu. Maka dengan puasa Ramadan itu juga nggak boleh lepas tersendiri. Maka orang itu mesti orang dari lahir agama sebuah keturunan, maka diadzani, kemudian melakukan sholat. Setelah itu gede, ada kewajiban sholat, ya kan? Kemudian berlanjut, kemudian menjadi orang-orang yang kemudian sholat, zakat, zakat dulu, itu perintahnya. Itu ada hierarki kan? Baru kemudian puasa, ya. Puasa kemudian kalau mampu istitoah melakukan ibadah haji. Nah inilah kemudian kita mengambil posisi ini. Apakah kehidupan kita ini mengutamakan syariat yang sudah digariskan oleh Allah melalui rukun Islam itu? Ada yang ngotot, syahadat jelas oke, sholatnya sangat bagus, tapi kadang zakatnya masih kedodoran, ya, tidak kurang menyadari bahwa ada hak-hak fakir miskin, anak yatim, orang-orang terlantar, janda tua dan seterusnya, 8 asnaf itu, dan lain sebagainya. Ada konsep sedekah, zakat dan seterusnya, ada infak, ya, ada kemudian hadiah dan seterusnya itu. Kemudian ada juga puasa ini. Tadi sebagian orang mengatakan jadi beban, yang biasanya bebas itu ya, tapi sebenarnya bukan. Kenapa? Dengan puasa ini kita akan sebenarnya menyehatkan manusia. Kalau orang dulu masih kecil makan bebas aja, kemudian remaja makan apa saja, kemudian menjadi dewasa, menjadi orang rumah tangga, usia 40 mulai tanda-tanda, ya, 50 udah harus mulai kuning ya, jangan banyak gula, kan karbonya, jangan kemudian ada kolesterolnya, muncullah penyakit, ya, tanda-tanda itu. Nah, normalisasi kesehatan, sumu tasihu, maka puasalah agar kalian sehat. Itu menjadi sangat strategis itu sebenarnya puasa. Normalisasi itu sebenarnya. Kemudian yang kedua, banyak orang mengatakan bagaimana puasa itu kan sudah rutinitas tiap tahun kan. Memang iya, ya oke itu seperti sholat 5 waktu. Kemudian ada zakat itu dalam konteks zakat fitrah kan memang pada puasa ya. Diakhiri dengan menjelang sholat Idul Fitri itu. Tapi kemudian bahwa puasa ini apakah sekedar rutinitas, pertanyaan kita? Kan tidak juga. Rutinitas iya, tetapi bagaimana memaknai puasa ini benar-benar bisa menormalisasikan antara hablum minallah, hablum minan nas. Ini menjadi penting. Keseimbangan ke atas, keseimbangan ke hablum minan nas, ini menjadi kehidupan ini menjadi normal. Cukup ritual bagus, yes, wajiblah dengan penuh mujahadah, riyadhah. Kalau belum puasa itu kita biasa-biasa aja, karena ada iming-iming Ramadan, Allah memberikan penuh berkah, ampunan dan berlipat ganda, lipat ganda menjadi sekian banyak, ratusan dan seterusnya tak terhingga, dan yang memberikan pahlawan hajibih, bahwa nanti pahalanya itu Allah sendiri kan gitu ya. Nah, ini kemudian dimotivasi oleh Allah, diberikan kemuliaan, beri kesempatan emas itu, lakukan amal soleh yang terbaik. Kenapa? Bisa jadi 11 bulan sebelumnya ini kita sudah tidak normal karena hirup-pikuk dunia. Betul. Maka dalam konteks tasawuf kemudian ya ini menormalisasi agar supaya kembali kepada fitrah, bahwa manusia dilahirkan suci. Ya, andaikan orang tahu semua Pak ya. Nah, kalau ini kemudian tidak dinormalisasi, mana manusia itu akan merugi, maka bablasan, dan itu bisa jatuh kepada jurang kehinaan. Bahkan lebih hina daripada bukan manusia yang disebut dengan makhluk-makhluk yang lain. Inilah normalisasi. Maka rutinitas itu tetapi bagaimana memaknai Ramadan itu penuh dengan mujahadah, riyadhah yang membuat berbeda. Maka kemudian yang ketiga, ada sekelompok manusia beriman, maka ingin menjadikan puasa ini adalah
bulan mujahadah, kesungguhan, tarbiyatun nafas, tazkiyatun nafas, tetapi juga bagaimana hablum minan nasnya luar biasa. Ya kita lakukan ritualnya, tetapi kita maknai dan apa nilai-nilai itu akan kita lakukan menjadikan penyempurnaan ketakwaan pada Allah. Maka ada awalur rahmatun. Allah akan kasih pondok-pondok, kelompok-kelompok. Awsatu maghfirah, paket maghfirah. Terakhir tuh paket yang tertinggi adalah itu kuminanar. Dan pada akhirnya manusia dianggap menjadi kembali kayak mualati. Alat itu ya, berarti suci kembali, bersih, dan seandainya Allah manggilnya, insya Allah itu ahli surga. Ini luar biasa kan? Makanya ya bagaimana Al-Ghazali itu menjadikan konsep puasa ada sumul ya, bagaimana puasa orangnya ada saumul khusus, ada puasanya orang khusus, ada saumul khusus. Jadi dari yang khusus ke khusus lagi, yaitu benar-benar menghadirkan sebuah ketakwaan di dalam jiwa, pikirannya, hatinya bening, kemudian pikirannya juga berusaha bersih, menghindarkan dari penyakit hati, kemudian perilakunya ini melakukan serangkaian yang memang benar-benar itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Tapi juga jangan lupa, kemudian hablum minan nas, ada konsep zakat, ada kemudian zakat fitrah, infak, sedekah, dan sampai kemudian ke bawah, apapun yang kita lakukan ini menjadi luar biasa. Dan inilah kemudian kalau ini bisa hadir, maka kita akan sampai bertemu dengan oleh Allah. Sehingga dalam hadis Nabi itu lis-shaimin farhatani, farhatun indal iftar, farhatun inda liqa'i rabbih. Dua kebahagiaan orang yang berpuasa itu ketika pertama adalah berbuka. Normalisasi menjelang subuh ada imsak, ayo lampu hijau, kuning, merah, lap, sudah azan subuh. Nah disinilah waktu imsak kemudian menahan terus menormalisasi untuk kesehatan batiniah kita, jiwa kita, pikiran kita. Maka kemudian langsung masuk kepada proses-proses, tapi itu tidak terus. Tetap keseimbangan kan? Begitu adzan maghrib langsung kita berbuka. Jadi farhatun indal iftar artinya itu berapa? Ternyata bahagia itu ketika kita menahan sesuatu, kemudian kita makan, minum manis ya yang hangat, kemudian 3 buah kurma yang ganjil itu misalnya 3 apa 5, kemudian kita makan. Wah, di teguhan yang pertama kedua betapa nikmatnya. Itulah kebahagiaannya. Ternyata bahagia itu sederhana. Bahagia itu tidak muluk-muluk harus punya uang miliaran, tidak harus dengan harga yang mahal. Bahagia itu sebenarnya murah. Ternyata harus dinormalisasikan dari potensi yang kadang-kadang terbawa arus, maka kembalikan titik nol. Wah, ini loh orang-orang itu setelah makan menahan, kemudian makan lagi, ya Allah, nikmat itu ketika lapar. Kan begitu ya. Makan ternyata apapun. Lah nilainya kan tinggi banget itu. Sekarang pertanyaan, uang kita banyak, makanan kita banyak, ya fasilitas hidup kita cukup semuanya, mobil punya, rumah punya semua. Istri juga menyenangkan, anak kita lucu-lucu, cucu kita lucu-lucu. Tapi kemudian mampukah ini menjadikan bahagia? Ternyata sederhana. Ini kita ternyata bahagia itu dalam arti cukup apa yang kita butuhkan saat kita membutuhkan. Tercukupi ya Pak ya. Tidak harus berlebih. Maka dalam konsep hidup ini sesungguhnya kalau para ahli sufi itu tidak berlebihan. Justru berusaha menormalisasi untuk tidak jatuh hubud dunia wa karahatil maut kan cinta dunia dan takut mati itu kan itu lebih berat lagi, konsep itu besar kalau dikembangkan. Tapi paling enggak kita sederhanakan. Ternyata bahagia itu sederhana, ngumpul bareng dengan anak, istri, cucu saat azan dikumandangkan, dan sebelumnya kita mungkin ngaji bareng, kemudian zikir kepada Allah,
kemudian mendoakan orang tua yang sudah meninggal, ya kan? Kemudian mendoakan ibu bapak kita yang masih hidup, mendoakan istri, mendoakan suami, mendoakan anak-anak kita, cucu kita dalam kebersamaan di rumah. Itu juga sesuatu yang mahal, yang sering kita nggak dapatkan ya. Karena satunya sibuk ini, yang bapaknya sibuk ini, adiknya sibuk, kakaknya masih belum. Tapi pemerintah sekarang ini terutama anak-anak yang masih duduk di sekolah atau madrasah, maka sudah mulai diliburkan misalnya beberapa hari. Itu adalah sebenarnya bagaimana untuk membahagiakan semua. Karena hidup ini hanya begitulah. Perlu kebahagiaan. Tidak mulu-mulu. Walaupun mau jadi apa saja, mau kaya sekaya-kayanya, mau menjadi kuat sekuat-kuatnya, geletek. Akhirnya sederhana. Kumpul dengan keluarga, bareng-bareng, diawali dengan penuh ketenangan batin, dengan bisa merangkul, bisa mengayomi, bisa memberikan sesuatu pada anak yang sederhana, Masya Allah. Dengan celoteh anak kita, dengan doa anak kita, dengan kemudian melakukan sesuatu yang kita di luar nalar. Ya Allah, itu lebih bermakna dalam hidup kita. Jadi bahagia sederhana. Daripada kita makan di luar di restoran gitu, Pak. Ya itu memang kadang-kadang diperlukan juga sih. Kita nggak boleh juga nggak melihat itu, tetapi memang ada kadar-kadar yang tentu kita seimbangkan ya. Karena kita juga harus bisa memahami dunia, tidak kemudian ya seperti kata dalam tempurung juga nggak boleh. Anak sekarang Gen Z sudah beda banget itu kebutuhannya ya kan gitu. Oleh karenanya yang kita harapkan dalam kehidupan ini sebenarnya sederhana itu, bahagia itu. Maka puasa itu membahagiakan manusia dan menormalisasikan pada titik sesuatu. Pada akhirnya kita itu menjadi hambanya yang benar-benar mutakin itu. Ya belum lagi bagaimana coba kalau kita ini dibatasi imsak adzan subuh sampai dengan buka saja, rasanya menahan itu sudah agak lemes, sudah tidak kayak biasanya keluar seenaknya dan seterusnya. Jadi ini bagaimana sekarang makna keberkahan itu, kebersamaan, berbagi ya Allah. Orang-orang yang tidak punya uang itu banyak sekitar kita itu. Kita ini yang sudah ASN misalnya, ada yang pengusaha lain dan seterusnya. Coba kita merenungkan kembali. Jangan merasa kita itu kemudian paling di bawah. Saudara kita, orang-orang yang hanya makan hari ini bekerja, sore itu bayaran dimakan untuk sehari ada nggak cukup. Para tukang kuli bangunan itu kalau nggak ada yang mengerjakan, yang nganggur. Padahal anak, istri semuanya menunggu juga bisa bayangkan seandainya itu terjadi pada kita, keluarga dan seterusnya. Itu empati luar biasa yang mesti kita muncul. Ternyata bahagia itu manakala kita bisa mensyukuri nikmat Allah di saat yang kita dapatkan secara qanaah, merasa cukup ya. Tetapi juga melihat di bawah lingkungan kita ini. Ini yang sering kita lupa. Kita harus melakukan itu. Enggak pernah harus kemudian melihat atas terus, tetapi ini dulu kita ini menjadi apa sih? Coba ya. Di flashback dulu. Kembali ke belakang kecil, kita juga nggak bawa apa-apa, nggak pakai baju ya. Cuman seperti itu. Kadang-kadang apalagi di desa ya, di kampung, kemudian sekarang di kota yang kayak gini, yang begitu indah, mempesona itu ya. Cobalah, mau ke bawah kemana hidup ini? Mau kemana coba hidup ini? Udahlah sekuat hebat apapun harta yang kita tumpuk-tumpuk, pada akhirnya wa ilaina turja'un, semuanya akan kembali. Semuanya akan kembali. Maka puasa inilah menormalisasikan agar manusia itu normal kembali. Pada satu titik nol, satu titik menjadi fitrah, kembali fitrah, terus kembali fitrah. Pada titik terakhirnya kemudian akhir memanggil pada Allah dengan wahtim lana bil Islam, wahtim lana bil Islam, wahtim lana bil iman, wahtim lana bi husnil khatimah. Surga. Dan semuanya akan berakhir kehidupan dunia ini selesai, tinggal bertanggung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahagia itu jangan muluk-muluk, bahagia itu sederhana aja. Kebersamaan dengan keluarga, berbagi apa yang kita cintai. Jangan kemudian merasa apa yang kita miliki ini adalah milik kita yang semuanya.
Ingat loh ya. Semua dikembalikan ya. Iya, 50 tahun udah dibatasi makan gula udah dikurangi. Iya, dititipkan semuanya. 60 tahun nanti makan sudah nggak enak. Kemudian gigi kita sudah mulai juga nggak kuat gitu ya. Akhirnya lemah. Setelah lemah, kemudian kalau masih diparingi umur panjang, kita harus bawa alat bantu ya. Kemudian pakai roda yang pas. Lama-lama kan tidak berdaya. Lama-lama kembali kepada Allah kalau udah renungkan itu. Ya. Kalau kemudian enggak kita melakukan flashback ke belakang, maka ke depan kita terus akan menjadi lupa. Oleh karenanya, ya sahabat Maliki, kita menyederhanakan hidup ini dalam situasi apapun jangan lupa kita harus bahagia. Tetap bahagia ya. Karena Allah udah ngakar ya, udah ngatur ini, kita ngatur. Kita sederhanakan aja dan kita lakukan yang terbaik di dalam tusi kita semuanya. Dan jangan lupa bahwa kita itu ada amanah juga, anak, istri atau kemudian keluarga. Ini kita ciptakan agar supaya mereka ini ku anfusakum ahlikum naro. Yang sederhana kita sederhanakan. Ya, enggak usah ribet-ribet ya. Ibadah ya, waktunya sholat. Waktunya sholat sunnah, qobliyah ba'diyah ya dilakukan. Kemudian ketika kita ngaji Al-Quran, kita mengaji anak-anak kita bersama-sama. Diupayakan idealnya ke masjid. Jika tidak, sama keluarga kita, jangan sampai tidak. Ya, jadi sentuhan-sentuhan itu semua batin anak, semua fisik anak, semuanya itu kita rangkul, kita ayomi, kita ayemi, kita gayemi. Ya konsepnya kan begitu aja ya. Nah, nanti ya agamanya bagus, skill knowledge-nya bagus, cerdas ya otaknya cerdas, cerdas hatinya, perilaku sikapnya juga cerdas. Dan hidupnya nanti insya Allah lebih maslahat, lebih manfaat dalam dunia. Iya, baik Bapak, ini kan rata-rata yang melihat kita adalah sahabat Maliki mahasiswa. Oh gitu ya. Kira-kira bagaimana Pak untuk berbagi-bagian di bulan Ramadan bagi yang mahasiswa nih Pak? Kan masih belum berkeluarga. Oke. Tadi saya katakan bahwa hidup ini sederhanakan. Mahasiswa era sekarang ini masih dalam dunia, sudah masuk dalam kategori Gen Z ya. Betul. Dengan kondisi yang beda dengan dulu Bomi Bombers ya. Zaman saya kalau dengan semua itu masih Pak. Maka disederhanakan. Kehidupan kita harus lakukan dengan kondisi teknologi informasi dan dimanapun misalnya kuliah dimanapun di Maliki misalnya, ini lakukan yang terbaik. Tetapi kebahagiaan itu manakala mahasiswa itu satu bisa tetap dalam koridor menjalani agama Islam ini menjadi sebagian dari sebuah perilaku, menjadi sebuah satu prinsip hidup yang menginternalisasi agama tidak lagi hanya sebuah teori. Mata kuliahnya harus kemudian mesti nilainya 100 terus ya, kumlot. Itu is okay. Tetapi jangan lupa kita kembalikan pada titik bahwa mahasiswa adalah anak daripada para orang tua yang mereka menitipkan ke Maliki ini untuk mendapatkan nilai plus karakter agamanya, religinya itu statusnya menjadi kuat, keberagaman menjadi kuat, maka afektif psikomotoriknya menjadi taruhan para mahasiswa. Silakan kalian dengan bergaya modern, gaya Gen Z. Dan hari ini adalah tidak bisa dibohongi karena itu sebuah proses sunatullah, kehidupan terus berganti. Tetapi Anda mahasiswa harus membekali itu. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana bahwa Anda Maliki, mahasiswa Maliki dan lain sebagainya, itu adalah ada satu harapan orang tua yang diharapkan diamanahkan gitu ya. Maka pesan saya, bahagia itu sederhana, ya tusinya diselesaikan. Ini banyak kuliah. Ujian jangan terlambat. Lulusnya nanti suwi-suwi. Karena nanti membebani orang tua, kasihan untuk masa depan tentang S2, tentang S3 kalau mau akademisi menjadi menjadi seorang yang pakar, maka ilmuwan, maka itu. Jika kemudian Anda sebagai seorang teknik, ya sipil maupun teknik yang lain, teknokrat, maka lakukan itu.
segera bertebaran untuk melakukan ambil peran-peran dalam kehidupan ini. Ketika seorang menjadi ekonom, maka lakukan itu. Serangkaian praktisi ekonomi dan seterusnya, pelaku-pelaku usaha dan seterusnya. Ini menjadi penting. Coba kita sederhanakan, Jangan terlalu mikir yang berat-berat. Tapi kunci suksesnya adalah di antara rutinitas itu bahwa mahasiswa Maliki dan lain sebagainya sebagai umat yang beriman kepada Allah, maka Anda punya satu keyakinan. Wa idh qala Luqmanul hikmah, itu kan. Ingatlah ketika Luqman memberikan pendidikan pada anaknya, ya bunayya la tusyrik, inna syirka la dzulmun adzim, ada wa wasaina bi walidayhi hamalathu ummu wahnan ala wa nufisul fi amaini anishkurli wa liwati wa ilal masir. Jadi ada juga ternyata bahwa anak itu juga harus dikembalikan. Oke, Anda dulu punya orang tua yang menitipkan ke UIN Maliki sebagai orang-orang yang senantiasa diharapkan menjadi orang-orang yang berimannya kuat, ya. Jangan lupa syarat sholatnya juga harus bagus, ya. Yang ketiga, akhlak. Saya ingin menitipkan kepada anak-anak mahasiswa akhlak dan akhlak. Ternyata akhlak itu menjadi prioritas dan menjadi satu hal yang penting di dunia saat ini, Gen Z ini. Iya, betul. Ya kan, dulu orang bisa aja seenaknya sendiri, tetapi kemudian pada titik tertentu itu menjadi pembeda antara mahasiswa yang berkarakter agama dengan nilai-nilai plusnya dengan mahasiswa yang tentu tidak banyak mendapatkan asupan dari sisi agama. Nah, inilah kemudian perlu ada diingat bahwa ada amanah moral, ada amanah hal yang penting dalam kehidupannya mahasiswa itu. Kami ingin ini penting karena orang tua itu sebenarnya semuanya sepakat bahwa orang tua itu mengantarkan anak dengan segala daya upaya dilakukan. Dari keluar kota pun dilakukan. Biaya berat pun akan ditanggung, akan diupayakan. Tapi harapan orang tua semua pasti ingin anaknya mandiri, bertakwa pasti, menjadi role model, menjadi teladan, ya. Kemudian biar nanti kemandiriannya itu bisa mikul dur mendem jeruk, harus bisa hal-hal yang baik orang tua diteruskan, pewaris, ya. Tapi kemudian menutup aib-aibnya orang tua, kelemahan, kekurangan. Maka orang tua sederhana, wahai mahasiswa, jangan seperti aku. Kamu harus lebih baik daripada saya. Aku ingin meneruskan generasi penerus yang lebih kuat, yang lebih kokoh imannya, lebih kuat syariatnya, dan kedalaman spiritualnya kuat, tapi akhlakul karimahnya ini yang membeda. Karena tampilan, sikap, perilaku, ucapan mahasiswa itulah yang membedakan. Ketika kemudian berdering dengan assalamualaikum, abi, mama, ayah, papa, mama, itu kemudian dengan hati yang tulus, kemudian mengucapkan lafaz yang indah, yang menyenangkan, kemudian diakhiri dengan salam yang bagus, ada pesan, mama, aku alhamdulillah di Mahat, gitu ya. Sudah kerasan. Saya senang, walaupun berbeda di rumah ya mama, di rumah ada semuanya lebih, tapi ini kan banyak satu kamar, kan gitu ya. Tapi kan ini begini, tapi mama, ternyata setelah aku keluar dari rumah aku menyadari bahwa hidup ini berbeda, mama. Saya senang akhirnya bisa berteman banyak, gitu ya. Dan mama menjadi terasa ketika saya jauh sama abi sama papa, gitu kan bisa. Akhirnya mendoakan dalam keheningan yang jauh dari orang tua, maka sebut nama ayah dan ibu, ya, dengan doa dan doa. Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Resapi, bayangkan bahwa orang tua adalah di sebelahmu, di depan Anda, bahwa itu ada memberikan amanah, aku harus menjadi orang sukses, aku orang yang baik agamaku, aku harus menjadi akhlaknya mulia, aku harus sukses, aku harus berkah hidupku, aku harus menjadi orang yang penuh kemuliaan, aku harus menjadi orang bertekad menjadi orang yang lebih baik daripada orang tuaku. Tentu ini komunikasi yang indah. Ini karena kita berkuliah di UIN Maliki. Kan begitu. Harus beda. Ini yang kemudian tidak dimiliki.
Sesungguhnya pembeda-pembeda inilah yang buat karakter. Bagaimana menjadi generasi yang emas, yang penuh dengan kekokohan daripada ketakwaan pada Allah SWT. Berarti kita nanti harus meneruskan semuanya, terus juga mengembangkan akhlak, memenuhi kewajiban, akhirnya nanti bahagia gitu ya. Ya itu tadi saya katakan, jangan terlalu muluk-muluk hidup ini. Disederhanakan. Ya konsep, tapi memang harus melakukan kegiatan itu ya direncanakan sebaik mungkin lah. Puasa Ramadan ini direncanakan. Kita berharap jangan asal puasa. Ada planning ya, planning. Apalagi manajemen ya. Ya ada planning, ada organizing ya, activity, kemudian ada controlling kan ya. Puasa itu mengontrol. Outputnya Idul Fitri. Nah, outcome-nya ya penting lagi itu ya. Harus berdampak ya, sekali lagi harus berdampak. Maka kebahagiaan itu sebenarnya dampak internal kita. Jadi orang yang melakukan puasa yang benar-benar seperti yang didawahkan oleh Imam Al-Ghazali dengan khususul khusus itu, puasa orang yang lebih segalanya itu memang ingin menyempurnakan kemuliaan hidupnya, maka berdampaknya ya pasti lebih membahagiakan diri, membahagiakan keluarganya mesti terasa, kemudian masyarakat kita sekitarnya merasa orang puasa ini ternyata beda. Senyumnya sudah beda. Senyumnya mengandung sebuah keberkahan. Ya, tidak senyum sinis yang gimana gitu kan itu. Mahasiswa juga harus begitu itu. Nah, kemudian bagaimana keberkahan, kebahagiaan yang lain itu ternyata itu meluas. Menjadi dirinya punya prinsip kembali normal tadi ya. Kemudian ingin melakukan kefitrahan terus sampai pada titik terakhir bahwa hidup ini berakhir pada sebuah titik yang disebut dengan husnul khotimah. Amin. Gitu ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk episode kali ini. Kita akan berlanjut di episode yang lainnya dengan tema yang luar biasa kembali. Baik Sobat Maliki di rumah, terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan tentunya kita akan meneruskan sampai dengan 30 hari ke depan selama bulan Ramadan. Dan tentunya untuk tagline hari ini adalah mari kita menyebar kebaikan di bulan suci penuh keberkahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.